Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik, kelas 2 PLN. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nurul Nazifah dengan nomor BP 1901024003 dan Maulida Syarifah Hanum dengan nomor BP 1901024004 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang klasifikasi ajaran Islam akidah. Materi bagian pertama akan dijelaskan oleh Maulida Syarifah Hanum, yaitu saya sendiri. Langsung saja ke bagian yang pertama, pengertian akidah Islamiyah. Akidah secara bahasa Arab berasal dari kata aqadah yaqidu akidatan, yang artinya itu akidah. Menurut etimologis, akidah adalah ikatan atau janji. Akidah menurut terminologis adalah ikatan jiwa dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dalam ungkapan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dan iman. Arti kata tauhid adalah ahad. Maksudnya menjadikan sesuatu menjadi satu saja. Sedangkan iman, secara bahasa dari kata amanah, yu'minu, imanan. Maksudnya adalah percaya terhadap yang diyakini itu ada, seperti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Secara etimologi, iman berarti kepercayaan atau keyakinan. Sedangkan secara terminologis, iman adalah pengakuan dan pembenaran oleh hati tentang bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala dan mengaku bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah sebagaimana isi dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dari slide-slide sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa akidah Islamiyah adalah keyakinan yang mendalam tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai penggerak di dalam diri seseorang sehingga seluruh aktivitasnya seperti gerak hati, otak, dan nafsu serta ucapan dan perbuatannya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sebagaimana yang terkandung dan dikehendaki oleh dua kalimat syahadat. C. Kausalitas rukun iman. Kausalitas adalah hubungan sebab akibat. Jika rukun iman yang berada pada posisi sebab utama tidak ada dalam keimanan kita, maka tidak ada pula keyakinan pada rukun iman lainnya. Seperti kita tidak ada keimanan pada rukun iman yang pertama, maka tidak ada pula keyakinan pada rukun iman yang lainnya. Masing-masing rukun iman terdiri atas 6 pokok keyakinan yang berfungsi saling mendasari sebagai asas rukun iman selanjutnya. D. Konsep ketuhanan dalam Islam. Konsep ketuhanan dalam Islam adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mendasar tentang masalah ketuhanan. Siapakah Tuhan itu? Di mana Tuhan itu? Istilah Tuhan dalam sebutan Al-Quran disebut dengan kata ilahun, yaitu setiap yang menjadi penggerak atau motivator, sehingga dikagumi dan dipatuhi oleh manusia. Orang yang mematuhinya disebut abdun atau hamba. Kata ilah atau Tuhan di dalam Al-Quran konotasinya ada dua kemungkinan, yaitu Allah dan selain Allah. Subjektif atau hawa nafsu dapat menjadi ilah atau Tuhan. Beda-beda seperti patung, pohon, binatang, dan lain-lain dapat pula berperan sebagai ilah. Demikianlah seperti dikemukakan pada surah Al-Baqarah ayat 165, yaitu, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Nazifah.
Baiklah, saya Nurul Nazifah akan menjelaskan mengenai fungsi keimanan dalam kehidupan dan juga pemeliharaan iman dari bahaya syirik. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu fungsi keimanan dalam kehidupan. Keimanan kepada Allah akan membentuk perilaku tauhid sebagai aplikasi dari dimensi-dimensi iman kepada Allah. Perilaku tauhid tersebut meliputi tauhid rububiyah dan mulkiyah, uluhiyah, asma wa sifatullah. Perilaku tauhid rububiyah dan mulkiyah adalah meyakini bahwa Allah itu Maha Esa dalam menciptakan, memiliki, mengatur, menentukan takdir, dan dalam menentukan syariat atau hukum. Perilaku tauhid uluhiyah yaitu mengakui keesaan Allah dalam keilahannya atau ketuhanannya dan berubudiyah atau mengabdi hanya kepada Allah semata. Kemudian perilaku tauhid asma wa sifatullah yaitu perilaku menghiasi sifat kita dengan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna karena kita meyakini bahwa Allah mempunyai nama lain sebagai sifatnya selain namanya yang agung yaitu Allah. Fungsi keimanan dalam kehidupan antara lain mendekatkan diri kepada Allah, hidup menjadi lebih mulia dan teratur, mendapat ridho dari Allah, termotivasi untuk mempersiapkan bekal untuk hari kiamat, selalu ikhlas dan tawakal atas semua takdir Allah dan tidak mudah terjerumus dalam kehidupan dan perbuatan maksiat. Fungsi keimanan kepada malaikat-malaikat Allah dalam kehidupan adalah manusia akan selalu berhati-hati dalam setiap aktivitas hidupnya dan selalu mempunyai harapan positif karena amalnya tidak sia-sia, sehingga timbul sifat jujur, amanah dalam perilakunya, dan sifat terpuji lainnya. Fungsi beriman kepada Nabi dan Rasulullah yaitu menerima pencerahan kebaikan dan peringatan kepada manusia, mendapatkan penjelasan praktek ajaran Al-Quran, dapat menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan dan teladan dalam segenap aspek kehidupan manusia pada umumnya dan dalam kehidupan ekonomi pada khususnya, karena Rasulullah adalah seorang pemimpin dan juga pedagang. Rasul juga bertujuan menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, beriman kepadanya berarti kita dapat menyempurnakan akhlak. Fungsi keimanan kepada kitabullah adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, pegangan, petunjuk dalam menjalani kehidupan. Memahami bahwa isi kandungan Al-Quran memuat seluruh aspek kehidupan manusia. Membaca Al-Quran karena gaya bahasanya yang indah dan juga bernilai ibadah. Memelihara kesucian dan keaslian Al-Quran karena Al-Quran tidak dapat ditiru oleh manusia, karena terpelihara keasliannya sepanjang zaman oleh Allah. Manusia dapat mengetahui sejarah perilaku umat-umat terdahulu semenjak Adam sampai Muhammad sebagai bahan pelajaran dan perbandingan yang berharga dalam kehidupan. Dan memahami Al-Quran, kehidupan manusia akan terarah, penuh keteraturan dan ketentraman untuk mencapai hidup yang sejahtera dan bahagia di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi beriman kepada hari akhir dalam kehidupan adalah sebagai motivasi bagi setiap pribadi muslim untuk memperbanyak amal ibadah, maliyah muamalah dalam mencari hidup yang diridhoi oleh Allah. Dan juga dapat menjadi motivasi kuat untuk sukses dalam kehidupan secara halal dan baik. Fungsi beriman kepada qada dan qadar baik dan buruk. 1. Manusia tidak akan putus asa jika usahanya tidak berhasil, karena niat beramal soleh dalam setiap mengawali usaha telah dinilai satu amal soleh di sisi Allah. Bahkan, manusia yang mengimani takdir akan selalu tawakal atau melibatkan Allah dalam setiap usaha. Yang kedua, manusia tidak akan sombong jika usahanya berhasil gemilang, karena ia bersyukur kepada Allah atas keberhasilannya. Bahkan, manusia tersebut akan menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah setiap ia berhasil. Dan yang terakhir, dengan beriman kepada hari akhir, hidup manusia akan lebih berarti jika manusia dapat menghadapi kehidupannya. Pemeliharaan iman dari bahaya syirik. Syirik adalah lawan daripada tauhid yang berasal dari kata Arab syirkun yang artinya bersekutu.
Syirik artinya percaya ada yang mempunyai kekuasaan yang mutlak selain Allah. Bentuk-bentuk syirik yang dijelaskan dalam Al-Quran. 1. Menyembah selain Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 52. 2. Menyekutukan Allah dengan sesuatu selainnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72 dan 73. 3. Menjadikan pemimpin-pemimpin agama sebagai Tuhan. Surat At-Taubah ayat 31. 4. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Surat Al-Furqan ayat 43. 5. Keyakinan bahwa hidup di dunia hanya tergantung pada masa, sebagaimana keyakinan kaum Dahriyun atau ateis. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 24. 6. Sifat ria dalam beramal soleh atau beribadah. 7. Syirik merusak iman dan amalan, dan juga dipandang sebagai kezaliman yang paling dahsyat. Quran Surat Luqman ayat 12. Untuk itu, diperlukan kiat-kiat pemeliharaan iman dari syirik, yaitu dengan cara menambah dan memperdalam ilmu, membiasakan amal soleh, membiasakan jihad, berserah diri kepada Allah, selalu mencari keridaan Allah, memakmurkan masjid, membiasakan zikir, dan membaca serta mendengarkan Al-Quran. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.